kualitatif kation, kita pakai metode H2S. Kenapa disebut metode H2S? Karena pereaksi utama dalam metode ini adalah menggunakan gas sulfida. Ada yang dari analis kimia di sini yang sudah pernah pakai gas H2S? Nggak ada? Ada yang sudah pernah mereaksikan menggunakan gas H2S? Tidak ada. Jadi saya dari analis kimia ya, jadi kelas 1 SMA itu sudah membuat reaksi menggunakan gas H2S. Kan dia gas ya. Gas kan susah ya untuk disimpan di tabung reaksi. Begitu tabung reaksinya dibuka, langsung menguap. Ya toh, gasnya. Karena dia dalam bentuk gas. Kan sifatnya gas itu mudah bergerak memenuhi seluruh ruang ya. Nah, jadi ketika kita mau mereaksikan menggunakan gas H2S baru kita reaksikan. Ya, jadi reaksinya dari pirit dengan asam sulfat begitu, pirit itu FeCl itu kita reaksikan dengan asam sulfat nanti bisa dihasilkan gas H2S untuk bereaksikan. Oke, sekarang kita lihat golongan 1. Identifikasi golongan 1. Golongan 1 itu terdiri dari timbal Pb plus 2, merkuri plus 1, dan perak plus 1. Bagusnya saya tulis ini ya. Daripada karena ini kation ya. Ini plus 2. Kemudian perak plus 1. Oke, jadi timbal plus 2, merkuri plus 1, perak plus 1. Ini adalah golongan 1, kation golongan 1 berdasarkan metode H2S. Gitu. Kemudian di golongan 2, nah reaksinya bisa diendapkan, membentuk endapan dengan asam klorida encer. Jadi Pb2+ bisa bereaksi dengan klorida membentuk PbCl2. Bisa bereaksi dengan klorida membentuk PbCl2 dan endapan putih ya, bisa diendapkan. Nah, golongan 2 ada merkuri plus 2. Terus pertanyaan enggak, apa bedanya Bu dengan merkuri? Jadi kalau ini merkuri plus 1, di sini merkuri plus 2. Sama seperti besi. Besi ada plus 2, ada plus 3. Gitu ya. Ini ada timah Sn plus 2 dan Sn plus 3. Arsen, arsenik, As, ada yang plus 3, ada yang plus 5. Nah, akan membentuk endapan, jadi golongan 2, membentuk endapan dengan hidrogen sulfida atau asam sulfida tadi dalam suasana asam mineral encer. Ya. Mineral encer berarti konsentrasinya mungkin 0,1, 0,2 molar gitu ya, jadi tidak terlalu tinggi konsentrasinya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi timah Sn. Reaksinya ini golongan 2 tadi membentuk endapan dengan H2S. Reaksinya nggak tulisin. Kemudian golongan 3 membentuk endapan bisa dilihat ini dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amonia. Oke, kita lanjutkan kuliah. Ini tadi reaksi golongan 3 kobalt, nikel, besi, besi 2, besi 3 ya. Jadi besi 2, besi 3, kromium. Sebentar. Siapa yang belum ditanya? Denatia. Denatia. Ya, Ibu. Mana yang stabil? Besi 2 atau besi 3? 3 bukan sih, Bu?
Ya, betul. Jadi yang stabil adalah besi 3. Ya, jadi besi 2 bisa teroksidasi kalau ketemu oksigen di udara menjadi besi 3. Ya, denatia. Begitu ya. Oke, ini reaksinya. Jadi misalnya besi bereaksi dengan sulfida akan membentuk FeS. Kemudian FeS-nya itu dengan adanya oksigen dia bisa bereaksi lagi ya. Jadi membentuk besi oksida sulfat gitu ya. Jadi reaksinya seperti ini. Kemudian golongan 4. Golongan 4 itu kalsium, strontium, dan barium. Jadi golongan 4 versi H2S ya, jangan salah. Ini golongan 4 bukan golongan 4 tabel periodik, tapi versi H2S. Kalsium, strontium, dan barium itu adalah golongan 2A atau golongan 2 untuk tabel periodik versi baru ya. Tetapi golongan 4 untuk metode H2S. Jadi jangan sampai keliru ya, karena kita sekarang bicara tentang analisis kualitatif kation. Nah, golongan 4 ini akan membentuk endapan putih jika direaksikan dengan amonium karbonat dalam suasana netral atau sedikit asam. Jadi barium ini Ba2+ dengan karbonat akan membentuk BaCO3. K+ dengan karbonat akan membentuk kalsium karbonat. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah untuk mengidentifikasi golongan 4. Nah, golongan 5 itu adalah golongan kation-kation yang tidak bereaksi dengan karbonat tadi, dengan klorida. Klorida tadi golongan berapa? Klorida membentuk endapan putih dengan golongan berapa? Siapa yang? Ivana. Golongan 1, Bu. Golongan 1. Oke. Jadi golongan 1 membentuk endapan putih dengan klorida. Nah, ini ada beberapa reaksi-reaksi kation. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi bisa reaksi asam basa, bisa reaksi redoks, tapi biasanya umumnya adalah reaksi redoks atau kompleks. Jadi seperti ini adalah reaksi kompleks. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Nah, bagaimana caranya? Ada yang bertanya? Ibu, Seperti yang golongan 2 nggak ada contohnya. Contoh reaksi. golongan 2 tadi harusnya ada. Golongan 2 tadi yang ini ya, merkuri. Ini juga membentuk endapan dengan hidrogen sulfida. Reaksinya itu tadi nggak ada ya di sini nggak ada. Ini misalnya saya tulis di sini aja. Jadi Hg2+ itu bisa bereaksi dengan S2- ya, nanti akan membentuk ini, kita copy aja panahnya ya. C, Ctrl V, ini panahnya saya copy taruh di sini. Nanti membentuk HGS. Membentuk HGS, endapan hitam. Solid. Jadi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. S ini yang kecil dalam kurung artinya solid, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tulisnya P, padatan, ya endapan gitu. Dia membentuk endapan hitam HGS. Jadi Hg2+ bereaksi dengan Si membentuk endapan hitam. Nah, bukunya nanti reaksi-reaksi kation anion ini bisa kalian lihat di bukunya sudah sangat tua. Dulu saya saja sekolah sudah pakai itu ya. 30 tahun yang lalu sudah pakai buku Vogel. Vogel itu ini referensi. Nih, kalian bisa lihat Vogel Textbook of Macro and Semi-Micro Qualitative Inorganic Analysis.
Jadi di sini semua ada reaksi-reaksi tersebut, ya. Jadi kalian bisa copy buku ini macam-macam reaksi ada di sini. Jadi buat latihan soalnya, ya melihat reaksinya yang ada di sini. Begitu. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi sudah sampai ke golongan 5 tadi. Nah, misal ini reaksi Ag2O dengan amonia bisa membentuk kompleks AgNH3 2+. Ini ya. Nah, terus kalian bertanya, itu kenapa bisa begitu, Bu, reaksinya? Kenapa bilangan koordinasinya 2? Nah, nanti ada sendiri kuliahnya, namanya kimia koordinasi. Nah, sekarang kalian hanya punya wawasan untuk mengenal reaksi-reaksi tersebut. Ya, apa boleh buat harus menghafal dulu. Bagaimana caranya menghafal yang baik? Sering ditulis ya. Jadi sediakan kertas oret-oretan sambil nonton TV mengoret-oret reaksi tersebut sambil mengingat-ingat reaksi-reaksi tersebut. Oh, kalau Ag2+ tambah amonia membentuk endapan coklat Ag2O. Nah, Ag2O-nya ditambahin lagi amonia bisa larut. Bagus kan? Bagus nggak? Ag+ ini tidak berwarna. Ya, jadi AgNO3 itu tidak berwarna Ag+. Kalau kita tambahkan amonia, pelan-pelan ya, sedikit dulu, maka akan terbentuk endapan coklat. Jangan langsung disuntek ya. Jangan langsung satu gelas ditambahkan amonianya. Tambahkan setetes demi setetes, begitu sampai terbentuk Ag2O. Endapan coklat. Ini kalau di lab ini menarik banget nih. Oh, nanti dari larutan jernih menjadi endapan coklat. Kita tetesin lagi amonianya. Endapannya larut, membentuk kompleks. Ini kompleksnya 2Ag-NH3 2 kali. Kenapa bilangan koordinasinya 2? Nanti kita akan pelajari dalam kimia koordinasi. Jadi di sini kita hanya mengenal ya pengenalan dulu reaksi-reaksi analisis kualitatif kation. Itu misal ini BI, bismut, BI tambah hidroksida tambah basa membentuk endapan putih BiOH 3 kali. Kalau ditambahkan iodida, imin akan membentuk endapan hitam. Kan bagus ya, satu putih, satu hitam, BiI3. Nah, endapan hitam itu kalau kita tambahkan iodida berlebih, dia membentuk kompleks BiI4. Warnanya jingga. Keren kan? Keren nggak? Dari hitam berubah menjadi jingga. Kan keren banget ya. Kalau anak SD mungkin menganggapnya magic gitu ya. Padahal ini adalah reaksi kimia. Jadi saya paling suka ini analisis kualitatif kation dan anion. Karena di sini adalah basic kita. Reaksi-reaksi kimia. Kita tambahkan A tambah B nanti jadi C warna putih. Kita tambahkan lagi nanti jadi hitam. Tambahkan lagi nanti dia jadi jingga. Kan lucu ya, reaksinya lucu. Reaksinya itu berwarna. Nah ini, perubahan-perubahan ini namanya identifikasi. Oh, kalau sesuatu senyawa yang tidak kita ketahui, misalnya dalam larutan kita punya sampel, terus ditambahkan iodida membentuk endapan hitam. Oh, kemungkinan dia BiI3. Coba saya uji. Tambahkan iminnya lagi. Oh, terbentuk larutan berwarna jingga. Oh, berarti terbentuk kompleks BiI4. Berarti benar sampel kita mengandung BI3+. Begitu. Oke. Ya, logam-logamnya. Oh, di sini golongan 5, tapi jarang. Tapi kalau mau tetap pakai Eli nggak apa-apa. Jarang nih, kurang familiar. Yang familiar coba cari. Ya Bu, ganti aja Bu. Unsur-unsur set N misalnya. Set N familiar. BB sudah. CU sudah ya. SN, nah ini yang bagus nih. Arsen 3 atau arsen 5. Li tidak familiar, litium. Kalau praktikum, kimia analitik 1 sudah praktikum belum? Kimia analitik 1? Sudah simulasi belum? Nah, ada analisis, belum?
Analitik 1? Ada yang udah, ada yang belum, Bu. Ya, kan ada analisis kualitatif kation kan? Hati. Iya. Oke, nah jadi litium tadi boleh sih, tapi itu jangan dipakai biasanya nanti supaya sekalian dengan praktikum kimia analitik satunya unsur-unsur kation-kation yang umum, misalnya PB, Hg, Ag yang umum. Biasanya nanti soalnya seperti itu yang keluar. Fe, ya itu yang umum. Set N nggak mau, ada yang set N sini, set N nggak mau. Al juga ini lucu, sama seperti Bi tadi. Al dengan OH- membentuk endapan putih, kalau ditambahkan berlebih akan larut membentuk kompleks. Nah, nanti di sini di buku Vogel ini bisa dilihat reaksinya. Nah, misal saya tadi Ag ya. Ini bukunya sudah lama banget, dulu saya kuliah aja pakai ini. Nah, ini oh ini sudah ionik. Nah, ini tadi. Saya tadi Ag ya, Ag kelompok golongan 1. Reaksinya kalian bisa lihat di buku ini. Pilih yang populer. Populer itu yang paling sering nanti reaksinya. Nah, ini Ag. Ya. Ini yang Ag. Reaksi ion perak, silver. Membentuk endapan putih dengan klorida. Itu. Kemudian ini. Kalau kita tambahkan concentrated hydrochloric acid, itu artinya asam klorida pekat, maka akan terbentuk kompleks dikloroargentat. Jadi nama kompleks ini adalah dikloroargentat. Pakai di karena Cl-nya ada 2. Argentat ini dari perak. Tapi dia muatan kompleksnya negatif, maka pakai akhiran at. Nanti belajar di kimia koordinasi. Begitu. Ya. Nah, nanti kalau direaksikan dengan amonia, endapan putih tadi direaksikan dengan amonia, maka dia akan membentuk kompleks yang berbeda. Nama kompleksnya adalah diaminium argentat. Kalau ini tadi dikloro, karena ligannya adalah klorida, ini ligannya adalah amin. NH3 itu amonia amin, ya. Jadi diamin argentat. Ini. Jadi namanya ada di sini. Nanti kalau kalian menuliskan reaksinya, harus tulis namanya supaya terbiasa. Ya, kalian tahu, oh ini namanya ini namanya ini. Ini namanya perak klorida ditambah amonia membentuk ion kompleks diamin argentat. Begitu. Ya, jadi tulis namanya di bawahnya. Buat reaksinya, kemudian tulis namanya di bawahnya. Kemudian kalau misalnya di sini ditulis endapan putih, maka di sini tulis endapan putih. Supaya kalian tahu, oh dia membentuk endapan putih. Jadi membentuk kompleks yang tidak berwarna. Oh ini membentuk kompleks berwarna pinky. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan?